selamat datang di Poker, podcast paling keren di UIK. Kembali lagi bersama saya, Rindu Dini Aida Intan, tuan rumah acara kali ini. Nah, kita akan membahas tentang where to. Apa itu where to? Ini berkaitan erat dengan pendidikan di Indonesia nih. Nah, kita akan mengundang beberapa narasumber dari berbagai macam daerah dan kita akan mengulik lebih dalam tentang modul ajar, tentang where to, dan tentang pendidikan di Indonesia. Oke? Percayalah. Oke, jadi teman-teman, kita sudah bersama dengan para narasumber di sini yang akan menyajikan percakapan yang seru dan menyala. Nah, untuk narasumber yang pertama, boleh diperkenalkan namanya dan asalnya dari mana? Baik, nama saya Ulul Azmi, saya berasal dari Aceh, dan saya belajar banyak hal tentang UBD dan where to pada sesi PPG dalam setahun ini. Oke, terima kasih Bapak Azmi. Selanjutnya, dengan Ibu siapa nih? Nama saya Karina Safira. Kalau dijelaskan asal-usul saya terlalu panjang, saya persingkat saja. Saya berasal dari Jogja, yang kebetulan tinggal di Bogor ini untuk belajar untuk pendidikan PPG, dan saya belajar banyak mengenai konsep UBD dan penerapan konsep UBD dalam kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Karina. Selanjutnya? Hai, saya Rinta dari Semarang. Lewat PPG ini saya belajar banyak hal tentang pendidikan dan sekarang saya belajar tentang where to yang merupakan konsep dari UBD. Oke, terima kasih Bu Rinta. Selanjutnya yang terakhir. Ya, nama saya Saadatul Ubudiah. Saya dari Madura, especially Sumeneb, ya. Wow. And yeah, I'm here to join with you all with PPG. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk semua bintang tamu kita hari ini. Jadi guys, kita di sini disatukan oleh program pendidikan profesi guru dari berbagai macam daerah nih. Saya sendiri dari Lampung akan memperkenalkan diri, akan menyapa kalian semua menggunakan bahasa daerah kami masing-masing. Dari Lampung adalah Tabi Pun. Selanjutnya dari Aceh. Kiban, pahabarakan, sehat mandum. Wow, selanjutnya? Selamat pagi teman-teman semua. Ya, Pagi. selamat pagi. Sugeng Enjang, Sederek Sedanten. Oke. Halo Tretan. Oke, jadi ilmu baru apa nih yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang where to. Apa itu where to? Where to adalah visualisasi dari tujuan akhir pembelajaran dari peserta didik. Nah, tujuan dari where to ini adalah untuk tahu nih kemana akhir dari tujuan pembelajaran peserta didik itu. Kemudian boleh saya tanya, kenapa ya where to itu penting dalam pendidikan? Oke, dalam pendidikan, where to itu penting agar guru dan siswa itu memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam proses pembelajaran. Jadi itu untuk konsep agar pembelajaran itu terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan, begitu. Oke, jadi tujuannya adalah agar pembelajaran itu menjadi terarah ya ke tujuan akhirnya, terstruktur. Iya. Terima kasih Bu Rinta. Selanjutnya, where to sendiri kan terdiri dari berbagai elemen nih. Nah, boleh dijelaskan nggak elemen-elemen dari where to ini? Oke, jadi saya sudah menyiapkan sebuah modul ajar bahasa Inggris dan kita akan mengaitkannya oleh narasumber-narasumber kita yang hebat ini. Bagaimana sih elemen-elemen dari where to itu dikaitkan dengan modul ajar yang sudah ada? Langsung saja, yang pertama adalah elemen yang pertama mungkin dari Bapak Azmi terlebih dahulu. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bahwa where to itu adalah sebuah akronim yang menjelaskan berbagai makna ataupun konsep yang ada di dalam pembelajaran. Jadi pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen we, yang mana itu adalah where and why. Oh, Okay. where and why. Where and Oke. why. Jadi guru itu harus bisa memberikan gambaran jelas atau where, kemana arah suatu pembelajaran itu berujung gitu. And then why, kenapa kita mempelajari topik tersebut. Jadi siswa itu jadi kita memberikan makna kepada siswa itu untuk belajar suatu topik. Jadi mereka mempunyai interest yang lebih di awal seperti itu. Dan menurut saya itu penting dilakukan untuk agar siswa tahu kegunaan pembelajaran itu di real world situation seperti itu. Oh, I Ya. see. Jadi kan kebanyakan guru itu
lupa atau bukan lupa sih, tidak kepikiran untuk melakukan hal tersebut. Jadi kebanyakan siswa itu bahkan tidak mempunyai motivasi karena mereka tidak mempunyai pengetahuan akan digunakan itu di mana. Gitu. Oh iya betul. Oke. Jadi itu sebabnya ya, karena penerapan di lapangan itu sangat berbeda. Betul, Pak Asmi. Oke, jadi itulah tadi penjelasan where dan why dari Bapak Asmi. Kemudian Pak Asmi, gimana nih kaitannya dengan modul ajar yang kita punya hari ini? Mungkin untuk pengetahuan yang lebih kontekstual, saya akan memberikan contoh mungkin. Oke. Antara kaitan elemen W dan dengan modul ajar yang kita punya tentang present tense ya. Iya betul. Jadi kita menjelaskan kepada siswa itu tentang fungsi daripada grammar dan tenses untuk penggunaan bahasa yang akurat seperti itu. Yang akurat. And then seperti kalau kita memperdalam lagi atau memperdetail lagi dalam materi simple present tense, jadi siswa itu tahu gimana cara mereka menyampaikan kalimat-kalimat sederhana dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik dengan keluarga, teman, dan baik hobi dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi tujuannya adalah untuk berkomunikasi menggunakan bahasa yang sederhana sehari-hari. Oke. Terima kasih Pak Asmi. Oke, selanjutnya kita beralih ke elemen yang kedua nih teman-teman. Elemen yang kedua itu kalau tidak salah H ya Ibu Karina. Iya. Boleh dijelaskan? H itu sebenarnya adalah kependekan dari hook. Hook adalah suatu prinsip dalam word di mana pendidik harus dapat mengaitkan materi ajar agar memotivasi peserta didik untuk mempelajari suatu materi. Oke, kemudian apa nih keterkaitannya dengan modul ajar kita hari ini? Oke, keterkaitannya misalnya materi yang diajarkan itu kan sepertinya simple present tense ya. Betul. Nah, pendidik itu dia harus membangkitkan semangat belajar peserta didik melalui kegiatan yang bisa memotivasi belajar peserta didik. Yang pertama itu asesmen diagnostik dan asesmen somatif. Asesmen diagnostik dan pertanyaan pemantik. Oke. Setelah itu pendidik mengajarkan materi inti dengan pendekatan asesmen formatif, di mana pendidik bisa menyesuaikan metode ajar yang diajarkan di kelas berdasarkan karakter peserta didik dan level pemahamannya. Bisa berupa penggunaan media, terus ada metode ceramah, dan kalau kita lihat di EPP itu terdapat metode yang bernama discovery learning, di mana peserta didik dapat berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang diberikan pendidik dan membantu mereka memahami penggunaan dan definisi dari simple present tense dalam kehidupannya sehari-hari. Setelah itu terdapat proses asesmen sumatif dan refleksi guna menguatkan pemahaman dan pembelajaran peserta didik terhadap materi simple present tense. Terima kasih Ibu Karina. Oke, baiklah teman-teman, kita akan beralih ke elemen yang ketiga, yaitu elemen E. Betul ya Ibu Rinta? Betul. Boleh dijelaskan apa itu elemen E? Oke, jadi saya akan menjelaskan apa itu E. E itu adalah explore, equip, dan experience. Jadi E ini penting dalam where to karena ini itu untuk menjelajahi. Jadi para siswa menjelajahi, mendapatkan pembekalan dan juga mengalami hal-hal yang nantinya akan menjadi tujuan pembelajaran mereka selama proses pembelajaran. Begitu. Itu untuk pengertiannya. Nah, dalam modul yang kita punya ini, ya di fase D ini, kaitannya adalah yaitu memiliki mode discovery learning, metode discovery learning. Jadi para siswa diminta untuk menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru, begitu. Baik, selanjutnya kita beralih lagi nih ke elemen yang keempat, yaitu elemen R. Nah, untuk Ibu Dia, boleh dijelaskan apa itu elemen R? Nah, dalam elemen R ini, exactly reflect, rethink, and revise. How can students refine their understanding? Nah, di sini guru memberikan peluang untuk peserta didik mengevaluasi, memanggil kembali, dan meningkatkan
pemahaman mereka selama proses pembelajaran tersebut. Nah, kaitannya dengan modul ajar yang kita sediakan ini, itu peserta didik diajak untuk memikirkan kembali pemahaman mereka selama proses pembelajaran dengan melalui diskusi kelompok dan refleksi pembelajaran. Nah, pertanyaan pemantik seperti what are they doing, dan latihan membuat kalimat simple present tense. Nah, itu dapat membuat peserta didik lebih bisa mengidentifikasikan kemampuan dasar, pemahaman dasar, dan bisa meningkatkan lagi pemahaman mereka tentang simple present tense. Ya. Oke, selanjutnya masih ada 3 elemen terakhir nih dalam Where2. Kita langsung bahas aja mungkin ya untuk mempersingkat waktu. Jadi ada elemen E, T, dan O. Boleh mungkin satu persatu dari Bapak Asmi dijelaskan apa itu elemen E, T, dan O. Silahkan Bapak Asmi. Baik, mungkin saya akan mulai dari atau lanjut dari E atau akronimnya adalah Exhibit and Evaluate. Seperti itu. Oke. Ya, jadi di elemen Exhibit dan Evaluate itu seorang guru itu mengetahui seorang siswa itu sejauh mana sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan seperti itu. Jadi untuk pengukuran pemahaman itu bisa di dalam bentuk format proyek ataupun podcast seperti ini, and then kayak portofolio ataupun pengerjaan tugas di LKPD. Jadi untuk mengaitkan dengan modul ajar seperti ini, jadi mereka contohnya dalam membuat podcast mereka menanyakan mereka berdiskusi atau having conversation lah tentang daily expression in simple present tense. Seperti itu mudahnya. Oke, boleh langsung dilanjutkan dengan Ibu Karina? Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Asmi. Setelah ada proses E, lalu ada proses T, yaitu tailor. Tailor di sini adalah suatu prinsip pada Where2 di mana pendidik itu harus mengaitkan kembali setelah dipelajarkannya suatu materi ajar. Teknik pembelajarannya bisa menggunakan teknik pembelajaran diferensiasi berdasarkan level pemahaman, dan juga apabila proses pengajaran tidak atau kurang menyesuaikan dengan modul ajar, bisa dilakukannya pengembangan ataupun pergantian metode ajar sesuai dengan level pemahaman peserta didik. Sudah cukup Ibu Karina? Sudah. Yang terakhir? Oke, yang terakhir adalah O adalah organize. Ya, itu adalah salah satu tahap dalam Where2 atau dari backward design yang tujuannya untuk merancang pengalaman belajar para siswa biar lebih terstruktur, efektif, dan melibatkan perencanaan yang cermat tentang bagaimana materi yang akan disajikan dalam proses pembelajaran. Seperti itu singkatnya. Oke, terima kasih banyak Ibu Rinta, Ibu Karina, dan Bapak Asmi atas penjelasan dari 3 elemen terakhir tersebut. Oke, jadi berdasarkan analisis dari para narasumber kita yang luar biasa ini, modul ajar yang saya bawa hari ini itu sudah menerapkan elemen-elemen dari Where2. Iya, betul. Jadi kita bisa tarik kesimpulan nih bahwa ternyata Where2 itu sangat penting ya dalam proses perencanaan pembelajaran. Di kelas. Oke, terutama di dalam kelas. Nah, sebelum kita tutup acara di episode kali ini, boleh disampaikan kata-kata selamat tinggal atau kata-kata penutup, kata-kata terima kasih dari daerah masing-masing bahasanya. Boleh dimulai dari Ibu Budia? Oke, ternyata matur saya langkong. Wah, artinya? Oke, saudara-saudara, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Rinta. Oke, sedulur-sedulur, matur suwun. Iya, Ibu Karina. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Oke, terakhir Bapak Asmi. Halo Syara, terima kasih. Oke. Hatur nuhun, sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya yang pastinya lebih menyala, lebih seru dengan narasumber-narasumber yang lebih hebat lagi. Terima kasih, saya tutup acara ini. Saya Rindu Dinia Aida Intan. Sampai jumpa. Bye.